Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Di video ini kita akan bahas mengenai teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini diawali dari penemuan inti atom. Rutherford melakukan sebuah percobaan di tahun 1910 bersama dua orang asistennya yaitu Hans Geiger dan Ernest Madstein yang menembaki lempengan logam yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Nah, ini adalah suatu gambaran dari percobaan yang dilakukan Rutherford bersama dua asistennya. Jadi ada suatu zat radioaktif, kemudian radioaktif tersebut bisa menghasilkan berkas sinar alfa. Perlu diketahui bahwa sinar alfa ini bermuatan positif ya. Kemudian dilewatkan pelat timbal, tujuannya adalah supaya berkasnya ini bisa lurus ya. Dan kemudian ada detektor. Detektornya ini merupakan layar yang dapat berpendar. Lalu di sini ada lempengan emas. Mula-mula mereka menembaki lempengan emas yang ini tadi. Sebelah sini ya, lempengan emas. Kemudian diganti dengan beberapa logam yang lain. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini gambaran hasilnya. Mari kita coba lihat sama-sama apa aja hasil dari percobaan Rutherford tersebut. Ternyata, sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus lempeng. Jadi, kasarannya gitu, dia lurus ya, nggak ada batasan, nggak ada halangan, dia merambat lurus. Nah, dalam pengertian demikian, Rutherford menyimpulkan bahwa sinar alfa tersebut melalui daerah yang hampa. Kalau hampa kan nggak ada apa-apanya, jadi suatu berkas bisa menembus tanpa ada penghalang apapun. Selain itu, ada sebagian kecil partikel alfa yang mengalami pembelokan. Bisa dilihat pembelokan itu seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada pembelokan ataupun juga seperti ini. Dia nggak lagi lurus berkas sinar alfanya tapi belok. Nah, karena tadi sinar alfa kan bermuatan positif, kalau dia membelok otomatis dia pasti mengenai sesuatu yang bermuatan positif juga. Karena kalau muatannya sama, pasti akan mengalami gaya tolak-menolak. Dan kemudian, beberapa di antaranya ternyata ada yang dipantulkan. Dipantulkan ya, seperti ini ya, dipantulkan kembali ke awal. Nah, dari situ Rutherford menyimpulkan, pastilah sinar alfa tersebut telah menabrak sesuatu yang sangat masif dan bermuatan positif juga. Penemuan inti atom yang sangat masif dan bermuatan positif tadi menjadikan teori atom Thomson tidak dapat dipertahankan. Thomson menganggap muatan positif dalam atom tersebar merata. Rutherford kemudian mengusulkan teori atomnya pada tahun 1911 sebagai berikut. Atom tersusun dari subpartikel dasar yang disebut inti atom. Nah, inti atom tadi kecil, padat, dan bermuatan positif. Sehingga radiasi sinar alfa tadi bisa mengalami pemantulan ya. Dan kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti planet mengorbit matahari. Jadi, teori atom Rutherford ini sudah berhasil menemukan dua subpartikel dasar dari atom, yaitu elektron yang sudah ditemukan oleh Thomson, dan yang kedua adalah inti atom dari percobaan yang dilakukan menggunakan berkas sinar alfa. Nah, ini adalah gambaran dari model atom Rutherford, di mana ada inti atom yang berukuran kecil, padat, dengan muatan positif, dan kebanyakan atau sebagian besar ruangan atom itu merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Dan elektron sebagai suatu subpartikel kecil bergerak mengelilingi inti sama seperti planet-planet mengorbit matahari. Nah, ada dua macam bentukan dari model atom Rutherford ya, seperti ini. Ini adalah inti atomnya, lalu ini adalah elektronnya. Mereka bergerak mengelilingi inti dalam suatu radius atau jari-jari tertentu. Nah, sekarang kita mau bahas penemuan proton dan neutron. Di tahun 1886,
Goldstein memodifikasi tabung pengawan muatan dengan memberikan lubang di katode. Nah, seperti ini alatnya yang dibuat oleh Goldstein, memodifikasi discharge tube dengan memberikan lubang di daerah katode. Ada lubangnya di sini ya. Kemudian di sini adalah anode dan alatnya masih sama prinsipnya dengan discharge tube yang kita bahas di video kemarin. Kemudian di sini Goldstein menemukan bahwa ada sinar bermuatan positif yang dilepaskan dari anode menuju katode, yang kemudian disebut dengan sinar kanal. Nah, sinar tersebut dapat diketahui dari adanya red glow di sini ya. Di sini ada red glow. Nah, kalau ada red glow di sini, otomatis pasti ada suatu sumber sinar di arah yang berlawanan, yaitu di sebelah anode. Ketika diberi potensial listrik, sinar kanal dibelokkan menuju plat negatif. Ini menunjukkan bahwa sinar kanal bermuatan positif, karena harus berlawanan ya muatannya. Partikel sinar kanal atau terusan bergantung pada jenis gas dalam tabung. Partikel terkecil diperoleh dari gas hidrogen atau H positif. Massa satu proton kemudian diperoleh sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram yang kemudian diberi simbol 1 SMA. SMA adalah singkatan dari satuan massa atom. Muatan satu proton diperoleh positif 1 atau lebih detailnya adalah positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Istilah proton diberikan oleh Rutherford tahun 1919. Proton terbentuk ketika partikel alfa ditembakkan pada inti atom nitrogen, yang juga terjadi pada inti atom lain. Ini menunjukkan bahwa proton merupakan subpartikel dasar dari atom. Percobaan Rutherford memperkuat percobaan Goldstein mengenai penemuan proton. Sekarang kita beralih menuju penemuan neutron. Webb dan H. Becker tahun 1930 menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa. Lagi-lagi yang digunakan partikel alfa ya guys, karena memang pada tahun-tahun ini sudah ditemukan suatu zat radioaktif seperti partikel alfa, sehingga banyak dipakai dalam percobaan untuk mencari subpartikel dasar dari atom. Nah, dari sini Webb dan H. Becker menemukan bahwa ada suatu radiasi partikel yang punya daya tembus tinggi. Kemudian 2 tahun berselang, James Chadwick menemukan bahwa radiasi tersebut terdiri atas partikel netral yang masanya hampir sama dengan massa proton. Oleh karena bersifat netral, partikel itu dinamai neutron. Percobaan lebih lanjut membuktikan bahwa neutron juga merupakan partikel dasar penyusun inti atom. Massa satu neutron adalah 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram, disingkat dengan 1 SMA. Neutron tidak bermuatan atau netral. Sifat-sifat proton dan neutron. Proton merupakan partikel dasar bermuatan positif. Muatannya sama dengan muatan elektron, tapi berlawanan tanda, yaitu positif 1. Masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg atau 1 SMA. Penemunya adalah A. Goldstein tahun 1886 didukung oleh A. Rutherford. Lambangnya P. Kemudian neutron merupakan partikel dasar yang tidak bermuatan atau netral. Muatannya 0. Masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg atau 1 SMA. Penemunya adalah James Chadwick di tahun 1932. Tadi sudah selesai pembahasan kita mengenai model atom Rutherford dan juga penemuan proton dan neutron. Kita akan lanjut ke video berikutnya mengenai isotop, isobar, isoton, dan juga susunan atom. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum.